حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kami hormati segenap para hadirin, para jemaah, para hujjaj, para pengurus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menyempatkan diri kita untuk belajar, untuk ta'lim. Semoga hadirnya panjenengan di sini menjadi wasilah diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kemarin tentang bab salam. Kita belum selesai. Tentang akad salam, tentang pesalam. Bahwasanya salam itu sebenarnya secara bahasa ada bahasa salam, ada bahasa salam. Jadi salam dan salam ini sama-sama digunakan dan memiliki arti satu. Kalau salam ini biasanya digunakan oleh ahli Hijaz. Orang Hijaz pakainya salam. Kalau orang Irak biasanya pakai salam. Artinya sama. Kalau kemarin ada yang mengartikan taslim. Taslim itu menyerahkan. Ada pula kalau kita di dalam kitab Taqrihus Sadidah, as-salam atau as-salam itu bermakna al-istijal wa taqdim, segera atau mendahulukan. Kalau secara bahasa, kalau kita lihat di dalam kitab Taqrihus Sadidah, adalah bayu syai'in mausufin bil dhammati bi lafdis salami aw salam. Menjual sesuatu yang disifati atau yang kriterianya ditentukan fil dhimmati dalam tanggungan penjual. Bilafdis salami aw salam, dengan lafaz salam atau salam. Itu kalau di dalam Taqrihus Sadidah. Kalau di dalam kitab yang kita pelajari, bai'u syai'in mausufin fil dhimmati, menjual sesuatu yang disifati, yang ditentukan kriterianya fil dhimmati, di dalam tanggungan atau di dalam jaminan penjual. Wala yasu illa bi ijabatin wa qubulin, tidak sah kecuali ada ijab dan qabul. Jadi menjual sesuatu disifati masih di dalam tanggungan penjual. Artinya beli sekarang, barang tidak kita terima sekarang. Sama panjenengan ketika beli di Shopee, ketika beli di Lazada, belinya sekarang kan nggak datang hari ini juga, Pak. Paling hari ini 2 jam, 3 jam setelahnya. Itu pun kalau panjenengan pakai gojek. Kalau pakai biasa, yang reguler biasanya 2 hari, ya sehari itu udah paling cepat, someday biasanya. Akad salam ya seperti itu. Mesen dulu, bayar dulu, dapatnya kemudian. Jadi yang punya hutang itu adalah penjual. Kalau kredit itu kan pembeli yang punya hutang kepada penjual atau pihak ketiga. Tapi kalau akad salam ini yang punya hutang adalah penjualnya. Maksudnya penjualnya punya hutang mana? Kita kan mesen, kita sudah bayar. Ternyata mobil yang kita pesan tidak datang-datang, janjinya 1 bulan. Kita sudah bayar kan?
tapi mobilnya belum kita terima. Rukun daripada akad salam ini harus ada 5. Seperti halnya yang kita terangkan kemarin, yang pertama harus ada muslim, orang yang memesan. Yang kedua adalah muslim ilaih, orang yang dipesan, berarti penjualnya orang yang dipesan. Yang ketiga muslim fi, barang yang dipesan. Yang keempat rasul mal, modal atau harga. Yang kelima adalah sirat. Sirat itu adalah ijab dan qabul. Sirat itu adalah saya ada kata-kata saya mau pesan. Nah itu adalah sirat. Contohnya seumpamanya ada bahasa begini, ada Zaid dan Umar. Zaid berkata kepada Umar, saya mau memesan kepadamu dengan uang 1 M untuk membeli kendaraan merek Jepang dari perusahaan Indomobil seumpamanya, dengan jenis Alphard Jepang, Alphard dengan jenis Alphard dengan model tahun 2019 seumpamanya. Kemudian saya akan serahkan pesanan ini tolong serahkan pesanan ini kepadaku di awal bulan Ramadan di Gria Asri 2. Ini kan jelas kan ya. Zaid ini sebagai apa Zaid? Zaid berkata kepada Amar, ini kan yang berkata adalah Zaid. Zaid sebagai apa? Muslim, sebagai pemesan. Umar sebagai apa? Muslim ilaih. Umar ini sebagai muslim ilaih sebagai pemesan. Terus mobil Alphardnya sebagai apa? Muslim fi, sebagai barang yang dipesan. Terus kata-kata saya ingin memesan ini disebut dengan sirat, atau kalau di dalam kitab kita disebut dengan ijab. Kemudian Umar berkata, qabil tuh, saya terima. Umar ini bilang qabil tuh ini sebagai qabul, ijab qabul, berarti siwatnya. Kemudian di dalam akad salam ada yang tunai, kontan, ada yang tempo cara pembayarannya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i lebih diutamakan kontan. Kalau di dalam kalau dalam takrir ini, kalau di dalam mazhab yang 3 jatuh pakai tempo. Barang yang kalau bisa, kalau dalam mazhab Syafi'i pakai kontan pembayarannya, bayar dulu belakangan barangnya. Tapi kalau di mazhab yang 3 bisa jatuh tempo. Kenapa mengatakan bisa kontan di dalam mazhab Syafi'i? Karena kalau dijatuhkan tempo itu, ini akan banyak masalah, lebih banyak kepada bahayanya penipuan, sehingga lebih baik dikontankan, itu yang lebih aman, yang lebih utama. Terus kemarin kita sudah juga mempelajari tentang
sahnya akad salam. Nah, yang seperti tadi itu kan, ada yang sah akad salamnya itu bisa dengan halal atau muajjalah. Itu kalau di dalam kitab kita. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Summa li sihhatil muslim fi samaniyatu syara'ita. Kemudian untuk sahnya muslim fih ini barang yang dipesan. Agar barang yang dipesan ini sah di dalam transaksi akad salam, sama niyatu syarah itu ada 8 syarat. Jadi kalau panjenengan ingin pesan di Shopee harus memenuhi 8 syarat ini. Yang pertama adalah ayyasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bi sifatil lati yakhtalifu biha as-saman. Ayyasifahu ba'da dzikri jinsihi, harus menyifati setelah menyebutkan jenisnya, wa naw'ihi, dan menyebutkan macamnya, bi sifatil lati yakhtalifu biha as-saman, dengan sifat-sifat yang mempengaruhi terhadap harga. Jadi yang pertama kita harus mensifati, setelah kita pesan barang, kita harus mensifati barang itu. Karena dengan mensifati barang itu akan jelas harga akhir yang akan kita bayar itu akan jelas. Contoh, seumpamanya panjenengan ingin beli hewan unta, hewan sapi, atau panjenengan ingin beli kuda, dengan mensifati apa? Kudanya laki-laki, jantan atau betina, umurnya 6 bulan atau 2 tahun. Ini kan berpengaruh, Pak. Sama harganya nanti berpengaruh. Warnanya coklat apa putih, ini sangat berpengaruh, terutama bagi kebo. Kan ada kebo yang mahal itu kan, yang dibawa kemana? Ke Toraja, kebo bulen. Di Toraja. Jadi harus disifati, tidak hanya saya ingin beli sapi, tidak cukup. Saya ingin pesan sapi ini, saya ingin pesan sapi, tidak cukup seperti ini. Saya ingin pesan sapi yang warnanya kuning. Kalau seumpamanya warna nggak masalah, biasanya kan umurnya sudah powel, biasanya berarti kan sudah 6 bulan ke atas. Berat badannya sekian, ukurannya sekian, harus diperjelas. Jadi biar sama-sama nyaman antara penjual, antara pemesan sama yang dipesan. Itu yang pertama. Juga seperti kita membeli baju, maka baju itu ukurannya, kainnya, apakah katun yang kasar atau yang halus, ini harus jelas. Dan tidak sah dan tidak diperbolehkan menggunakan bahan daur ulang. Harus dari bahan baru semua. Jangan pakai daur ulang. Ya kalau mau daur ulang ya kasih tahu daur ulang. Maksudnya kan kadang tidak ada transaksi daur ulang, tahunya orang itu kan pakai baru semua. Kalau di dalam kita tidak diperbolehkan untuk pakai barang-barang yang didaur ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyadzkura qadrahu bima yanfil jahalata anhu. Ayyadzkura menyebutkan qadrahu terhadap ukuran muslim fih, barang yang dijual, barang yang dipesan,
bima yawfil jahalata anhu, dengan sesuatu yang menghilangkan kesalahpahaman. Jadi harus menyebutkan ukurannya. Kenapa harus disebutkan ukurannya? Agar kita yang tidak paham jadi paham, orang yang tidak tahu jadi tahu, agar barang yang dipesan itu diketahui ukurannya. Kalau pakai takaran, takarannya berapa? Kalau pakai timbangan, timbangannya berapa? Kalau pakai hitungan, hitungannya berapa? Kalau pakai hasta-hastanya berapa hasta? Jadi harus disebutkan apa spesifikasi apa ya? Spek. Speknya kan harus jelas. Mau mesen apa itu harus jelas. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, wa in kana muajjalan dzakara waqta mahallihi. Apabila akad salam itu berakad secara tempo, maka orang yang berakad itu harus menyebutkan tempat, waktu, tempatnya. Jadi waktu, tempat apa? Harus menyebutkan orang yang berakad itu waktu jatuh temponya. Seumpamanya jatuh temponya sebulan, jatuh temponya 2 bulan, jatuh temponya 3 bulan, harus disebutkan. Kalau akad salamnya ini dilakukan secara tempo. Terus dan tidak sah penyerahan ini, waktu penyerahan akad salam ini digantungkan kepada orang lain. Contohnya, saya akan serahkan barang ini setelah Pak Ali datang. Nggak boleh. Harus penyerahan barang itu ditentukan jelas waktunya, 2 hari kah, 3 hari kah, 4 hari kah, sebulan kah. Jangan digantungkan kepada orang lain. Artinya kalau digantungkan kepada orang lain seperti kalau Pak Ali nggak datang, berarti kan nggak jadi transaksi. Nggak boleh. Harus jelas di dalam menentukan waktu penyerahannya. Terus yang keempat, ayyakuna mawjudan indal istihqaqi fil ghalib. Barang yang dipesan itu harus ada sekiranya ketika orang itu mau menerima barangnya, kebiasaan barang itu ada. Contoh, panjenengan mesen kurma, tapi kurmanya itu panjenengan mesennya di musim dingin. Biasanya kurma-kurma rutop itu, kurma muda itu kan biasanya ada di musim panas atau musim kemarau. Itu baru ada kurma muda. Tapi panjenengan malah mesen kurmanya di musim ini kan jarang. Jadi panjenengan harus mesen barangnya itu harus sekiranya ketika dipesan kebiasaannya ada. Tapi kalau seumpamanya seperti sekarang, kayaknya sekarang ini Ustaz nggak musim dingin, nggak musim kemarau, yang namanya
kurma rooftop itu ada terus Pak Ustaz, nggak tahu datang dari mana. Dengan kecanggihan teknologi dan sebagainya, ya nggak masalah. Kalau memang seumpamanya sudah seperti itu, artinya tidak sulit mencari barang tersebut. Sekiranya ketika kita mau pesan, barang itu tidak sulit untuk dicari. Bisa diserahkan ketika perjanjian waktu itu ditentukan. Terus yang kelima, wa ayyudzakara mawdhi'a qabdhihi, harus ditentukan tempat menerima barang tersebut. Kalau pakai Shopee itu kan jelas Pak, ditentukan ya. Malah kalau kita nggak tentukan tempatnya, yang salah naruh alamat, tahu-tahu ditaruh alamat kita di Surabaya, lupa. Biasanya kan alamat di Shopee itu kan kita bisa naruh lebih dari satu, bisa kan? Sering soalnya saya Pak, tahu-tahu setelah cek nggak nyampe ke rumah, nyampe ke tempat kerjanya istri. Ternyata waktu pesen lupa mindahin alamat. Jadi harus jelas ditentukan tempatnya, tempat menerimanya. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam kitab Taqrirus Sadid, Dzikru Mawdhi'i Qabdhihi, harus menyebutkan tempat menerimanya, yakni menjelaskan tempat penyerahan di dalam menyerahkan barang itu. Ini ditafsir Pak. Kalau di dalam kitab Taqrirus Sadid, jika idza kana mawdhi'ul 'abdi ghairu salih litaslim, apabila tempat akad yang akan diserahkan itu tidak layak, maka wajib menjelaskan secara mutlak kepada pemesan itu, baik itu barang yang akan kita serahkan kepada pemesan itu membutuhkan biaya untuk datang ke tempat penyerahan itu atau tidak, baik itu secara kontan penyerahan secara kontan atau secara jatuh tempo. Itu kalau tempat akadnya itu tidak layak, maka harus diperjelas kepada orangnya. Ini tempatnya kayaknya kurang bagus, tidak ada kendaraan, saya harus ke sana membutuhkan biaya barang ini. Biasanya kan pakai COD kan begitu biasanya. Bisa COD Cikarang enggak? Ya udah kita ketemu di Cikarang. Kalau memang jenengan membawa barang ke Cikarang itu butuh biaya, wajib hukumnya dijelaskan tempatnya. Apabila idza kana al-mawdi' salih litaslim, apabila tempatnya itu layak untuk serah terima, untuk akad salam itu, untuk menyerahkan barang yang dipesan itu. Kemudian diperinci, apabila barang yang dibawa itu untuk diserahkan itu tidak membutuhkan biaya, tidak perlu disebutkan secara mutlak, baik itu jatuh tempo secara kontan atau secara bertahap jatuh tempo. Apabila kalau tadi tidak membutuhkan biaya, ya contohnya seperti membawa barang-barang kecil kan nggak butuh biaya Pak, ya kan? Bawa barang seperti ini kan nggak butuh biaya, tinggal taruh di saku, mau jalan kaki atau pakai motor kan bisa. Tapi kalau mobil itu kan butuh biaya bensin, ya udah kita COD di Betren umpamanya, ini kan butuh biaya. Kalau butuh biaya seperti itu, maka diperinci menjadi dua. Kalau tunai akad salamnya, maka tidak wajib menjelaskan.
Tapi kalau jatuh tempo dijadikan untuk diserahkan di bulan depan, untuk masih diserahkan bulan depan 3 bulan atau sebagainya, maka tidak wajib hukumnya untuk diperjelas. Jika tidak wajib menjelaskan tempat penyerahan barang itu kepada yang lain, artinya barang yang dibawa oleh kita itu dianggap tidak membutuhkan biaya. Terus yang keenam, wa ayyakuna samanu ma'luman, dan harus harganya ini harus harganya barang yang kita pesan itu harus jelas diketahui ukurannya, baik itu secara ukuran ataupun kita melihat secara pakai mata, harus jelas harganya. Kalau 5.000 ya 5.000, kalau 10.000 ya 10.000, kalau dibayar pakai 10 kilo ya 10 kilo, kita harus jelas kepada kita. Terus wa ayyataqabadha, dan harus saling menerima antara orang yang pesan dan orang yang dipeseni fi majlisil aqdi, di dalam majlis akad. Wajib menerimanya barang tersebut qabla tafarruqi, sebelum berpisah. Soalnya kalau seumpamanya sebelum terpisah, jika terpisah sebelum menerima uang, sebelum menerima uang, maka batal akadnya. Ini kalau di dalam syarahnya, ketika bertemu dalam akad majlis, dalam akad salam, baik yang pesan atau yang dipesan harus saling menerima akad salamnya itu di dalam satu majlis akad. Kalau seumpamanya modal yang disebut dengan roksulman, modal atau uang atau apapun yang dijadikan pembayaran, nah itu kan disebut dengan roksulman. Kalau seumpamanya roksulman itu diserahkan apabila kita berpisah sebelum menyerahkan roksulman, sebelum menyerahkan uang, sebelum menyerahkan, seumpamanya ya tergantung panjenengan mau bayar pakai apa. Kadang kan mau bayar pakai uang atau mau bayar pakai jagung atau pakai pokoknya yang sejenisnya. Apabila panjenengan belum menyerahkan, kemudian panjenengan berpisah, batalan akad, maka batal akadnya. Atau panjenengan menyelesaikan sebagian, menerima atau menyerahkan sebagian daripada barang itu, roksul malnya, modalnya, uangnya. Lebih enak kalau kita pakai uang aja ya. Jadi panjenengan sebagian saja membayarnya, sebagian yang lain tidak diserahkan. Maka yang dihitung wal mu'tabarul qabdu al haqiqiyyu. Kalau seumpamanya panjenengan itu menyerahkan hanya sebagian, akan menjadi khilafut tafriqis safaqah. Kalau khilafut tafriqis safaqah itu
Begini Pak, ini namanya akad, ada akad berbeda. Contohnya ada dua akad yang akan dijadikan dalam satu akad, itu namanya tafriqus shafaqah. Nanti insya Allah akan ada di belakang ini tafriqus shafaqah ini. Atau panjenengan melakukan akad hiwal dengan cara mengalihkan hutang-hutang. Contoh seumpamanya, seandainya muslim, orang yang memesan, melakukan akad hiwalah. Hiwalah ini pengalihan hutang dengan roksul malnya. Roksul mal ini adalah biaya apa? Modal untuk bayar di dalam akad salam. Dan muhtal, orang yang menerima peralihan itu, muhtal itu orang yang menerima peralihan. Jadi ada yang namanya, kalau hiwalah itu pengalihan hutang, kalau muhtal adalah orang yang menerima peralihan. Kemudian muslam ilaihnya ini, orang yang dipesan ini menerima barang dari muhal alaih. Muslam alaih menerima barang tersebut dari muhal alaih. Muhal alaih ini adalah orang yang diberi beban hutang. Jadi hutang satunya disuruh bayarkan. Oh, contohnya saya punya hutang ini kepada ini, jadi yang suruh bayar saya. Dipahami? Saya punya hutang kepada si A. Si A punya transaksi dengan segini. Nah, yang suruh bayar saya kepada ini. Jadi ini tidak ikut-ikut bayar, tapi barangnya akan diberikan kepada ini. Maka yang demikian ini lam yakfi, tidak dianggap cukup. Ya kan ribut Pak. Ya kalau saya punya uang, ya yang mesen dia, tapi yang suruh bayar saya. Kenapa? Karena saya punya sanggutan hutang kepada dia. Terus kemarin kita juga, bulan minggu kemarin itu kan juga kita bahas bahwa akad salam itu tidak boleh barang yang kita pesan itu tidak boleh dibakar, kan begitu. Sebenarnya kalau di dalam kitab Kifayatul Hadar itu ada yang memperbolehkan, diantaranya ada Imam Ghazali, seperti roti, seperti catering, itu semuanya kan dibakar. Kalau di dalam kitab Kifayatul Hadar diperbolehkan. Tapi kalau di dalam kitab kita tidak diperbolehkan. Tapi kalau yang diperbolehkan itu dengan syarat apinya itu bisa dikontrol, dilembutkan, dikasari, bisa dikontrol. Kenapa? Karena ketika pakai api itu bisa menyebabkan hasilnya tidak maksimal bagi si yang memesan. Ya, kalau supaya apinya tidak terkontrol kan bisa hangus, bisa apa. Sehingga di dalam kitab Kifayatul Hadar kalau bisa dikontrol, dilembutkan, dikasari, itu diperbolehkan. Kita pesan catering, kita pesan barang-barang yang lain yang dibakar. Jadi ini hanyalah pengenalan, sekali lagi, dasar-dasar daripada akad salam. Akad salam ini sebenarnya kita sudah lakukan terus Pak. Karena rata-rata kalau kita online itu kita kan pakainya akad salam, mesen dulu, bayar dulu, baru barangnya belakangan. Nah, besok kita akan membahas tentang pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah.
Kalau mengatasi masalah dengan masalah baru, ya, minimal kita hanya mengkaji tentang teks kutubiyah. Cukup sekian. Wallahu a'lam billaahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.